belum ada proses hukum di Karawang ini kayaknya yang buang sampah kena pasal berapa supaya menjadi efek jerah. Penyetor sampah dapat buku tabungan dan dapat kartu ATM. Sampah berkah, buang sampah rugi, Karawang maju. Sangat-sangat luar biasa sekali bagaimana gereja tidak tidur, gereja tidak tutup mata, ya, bahwa sampah ini menjadi bagian yang harus kita kelola. Ya, kita bersyukur ada dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga dari Kulit Bandung menyampaikan pemaparan yang sangat-sangat luar biasa. Saya berharap supaya melalui kegiatan ini benar-benar bahwa gereja bisa dirasakan menjadi garam, gereja bisa dilihat menjadi terang, bahwa gereja itu tidak berdiam diri. Pengelolaan sampah memang masih menjadi masalah bagi hampir semua kota kabupaten di Indonesia. Ada namanya sistem bank sampah. Sistem bank sampah ini adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi di sistem ini kita melibatkan masyarakat secara langsung untuk mengelola sampah dari sumber. Dan ketika kita bisa menyentuh masyarakat sebagai sumber timbulan sampah dan mengajak mereka untuk bergabung dengan bank sampah, harusnya permasalahan sampah itu bisa diatasi mulai dari sumber. Persoalan penanganan sampah ini merupakan persoalan yang sepertinya seperti benang pakusut lah teksturnya namanya gitu ya. Sangat rumit sekali gitu ya, karena banyak hal terkait di dalamnya. Saya berharap gereja itu menjadi zero waste. Tidak ada sampah dari gereja. Semua sampah dibawa ke bank sampah Suara Kasih. Kami sebagai gereja merasa juga bahwa ini panggilan kita juga gitu ya, sebagai bagian dari masyarakat ini. Kita juga merasa bahwa harus ada nih sesuatu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat untuk mendukung berkaitan dengan program-program dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yang salah satunya berkaitan lingkungan hidup ini adalah berkaitan dengan penanganan sampah. Bahwa ternyata di Karawang setiap hari timbulan sampahnya kira-kira 1.200 ton per hari. Sejadi 1.400. Sementara yang hanya terkelola bisa masuk ke TPA itu cuma kurang lebih 350 ton per hari. Kita harus melakukan ini karena sekarang kita sedang menghadapi darurat sampah. Saya kira nggak hanya di Bandung, nggak hanya di Karawang, hampir semua kota kabupaten di Indonesia. Saya kira ini persoalan yang sangat serius dan kita sebagai manusia yang diberi tanggung jawab oleh Sang Pencipta untuk menjaga alam ini, kalau kita mau merenungkan hal itu, maka pengelolaan sampah itu bagian dari tanggung jawab iman kita sebagai orang percaya. Ini menjadi persoalan serius Bapak Ibu. Dan saya berharap teman-teman dari gereja bisa ikut terlibat di sini, karena ini bagian tanggung jawab gereja juga ya. Berarti masih banyak. Tapi kalau mau naik di 80% harus ada punishment. Kalau ada punishment pasti naik 80% tuh. Ya seperti tadi itu Pak, bagus. Kalau sampahnya tidak dipilah, jangan diangkut. Mereka bertanya apa langkah-langkah mungkin penggalian potensi desa kami misalnya. Pas sampah itu bau. Bau itu karena sampah organik dan anorganiknya disatukan. Kalau dipisah sebetulnya tidak. Kami menginginkan acara seperti ini dilakukan berkala. Artinya bukan hanya di sini aja. Sehingga masyarakat kecil Pak bisa tahu, oh ternyata bank sampah ada di sini, bank sampah ada di sana. Apa yang sudah kami lakukan di Kota Bandung ya, bagaimana kami berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dengan mengadakan basar bayar pakai sampah, karena basar bayar pakai sampah ini menjadi pembuktian awal kami kepada masyarakat
bahwa betapa sampah yang selama ini mereka buang itu manfaatnya banyak. Penyetor sampah dapat buku tabungan dan dapat kartu ATM. Dan yang luar biasanya, rekening ini tanpa potongan, tanpa biaya. Perilaku masyarakat yang seperti ini, ya, akhirnya membuat sungai kita seperti ini. Kehadiran kami hari ini kiranya boleh memberikan inspirasi untuk teman-teman yang ada di Kerawang. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya Bank Sampah, suara kasih ini benar-benar juga boleh menjadi